Halo anak-anak, kembali lagi ke channel Ibu. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga semua dalam kondisi sehat ya. Kita akan melanjutkan pembelajaran dari yang sebelumnya sudah dilaksanakan ya. Kemarin kita sudah memasuki tema 6, subtema 3 di pembelajaran 1. Kita akan masuki pembelajaran 2 hari ini, oke? Stay tuned, don't go anywhere. I'll be right back. Mari kita belajar bersama Bu Guru yang mulia. Ya, kita memasuki pembelajaran 2 yang gak usah lama-lama. Di sini ada sedikit wacana dari di halaman 145 ya. Di sini ada Dayu dan Lani. Suatu pagi Lani bergegas memasuki ruang kelas dengan membawa sebuah kotak. Ia segera menemui Dayu yang saat itu sudah ada di kelas. "Dayu, coba lihat saya bawa apa?" tanya Lani sambil menunjukkan sebuah kotak. "Ah, kamu akhirnya mendapatkan botol minum tahan panas yang selama ini kamu idamkan, Lani. Bolehkah saya melihatnya?" timpal Dayu ikut senang. "Tentu saja, Dayu. Saya senang sekali akhirnya saya bisa menyimpan teh panas atau air dingin dari rumah agar saya masih bisa menikmatinya di sekolah. Nanti kita berbagi ya, Dayu," jawab Lani. "Sebenarnya saya lebih penasaran dengan cara kerja benda itu, Dayu. Bahan apa saja yang digunakan benda itu untuk menjaga panas dari air teh panas tidak keluar sehingga tetap hangat. Dan kamu pun tetap dapat memegangnya tanpa kepanasan," jawab Dayu. "Di dalam kotak ini ada brosur yang menggambarkan bagian-bagian benda ini. Nanti kita lihat ya. Tetapi saya bawa sebuah partikel yang kurasa juga menarik untuk kita ketahui. Sejarah termos. Benda ini pun sebenarnya hampir sama dengan termos yang biasa kita pakai untuk menyimpan air panas. Maukah kamu membaca bersama saya?" tanya Lani. "Tentu saja," jawab Dayu bersemangat. Itu dia wacana ya. Wacana antara Lani dan Dayu. Oke, kita masuki halaman 146 ya. Di sini ada sejarah termos ya. Kita baca bersama-sama ya. Hampir semua keluarga memiliki termos di rumahnya. Termos memang sering digunakan untuk menyimpan air panas agar tetap panas. Saat digunakan, biasanya keluarga yang memiliki bayi yang memerlukan susu setiap saat menggunakan termos untuk menyimpan air panas. Termos adalah sebuah benda yang biasanya berbentuk tabung seperti botol yang mempunyai dinding berlapis. Benda ini dirancang berbentuk seperti kaca dengan bahan mengkilap yang dapat menyimpan cairan agar tetap memiliki suhu seperti semula. Dengan dinding dalam termos yang dirancang seperti kaca, maka kalor yang terdapat pada air panas tersebut tidak bisa berpindah dengan cepat. Panas yang dikeluarkan oleh air panas tadi dapat ditahan oleh dinding dalam termos yang terbuat dari bahan mengkilap ini. Sehingga air panas di dalamnya akan tetap hangat hingga beberapa saat tergantung dari ketebalan dindingnya. Saat ini termos tidak hanya digunakan untuk menyimpan air panas, tetapi juga untuk menyimpan air dingin agar tetap dingin. Pencipta termos pertama kali pada tahun 1902 adalah James Dewar ya. James Dewar. Penemuannya didorong oleh kebutuhannya untuk menjaga agar minuman bayinya tetap hangat. Tetapi saat itu untuk menjaga suhu minuman agar tetap hangat merupakan hal yang sulit dilakukan, terutama dalam kondisi cuaca yang dingin seperti di Eropa. Ya. Karena kebutuhan inilah James Dewar menemukan cara membuat botol hampa udara. Botol hampa udara merupakan wadah dari kaca yang berdinding ganda dengan ruang di antara dindingnya dikosongkan dan ditutup rapat untuk mencegah agar panas tidak menjalar. Sementara dinding sebelah dalam botol tersebut dilapisi perak untuk mempertahankan panas. Botol hampa udara itulah yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya termos. Botol hampa udara buatan James Dewar dan penutup wall buatan mertuanya sampai sekarang dapat dilihat di Museum Ilmu Pengetahuan di London ya. Oke, itu dia wacana tentang sejarah termos ya, bacaan tentang sejarah termos ya. Jadi termos ini diciptakan pertama kali oleh Sir James Dewar. Ini perbaiki ya kalau ibu salah menyebutkan ya. Sir James Dewar ya, Dewar. Malum ya lidah orang Sundanya. Oke, kita langsung masuki halaman 147. Di sini berdasarkan bacaan di atas, tuliskanlah hal-hal penting pada setiap paragraf ya dengan menggunakan kalimat lengkap ya. Tuliskanlah pada tabel berikutnya, ada tabel ya. Oke, kita langsung aja tuliskan ya. Hal-hal penting pada paragraf 1 nih, paragraf 1 dulu. Pertama, hampir semua keluarga memiliki termos di rumahnya.
Lalu yang kedua, termos adalah sebuah benda yang biasanya berbentuk tabung seperti botol yang mempunyai dinding berlapis. Yang ketiga, dinding dalam termos dirancang seperti kaca, maka kalor yang terdapat pada air panas tersebut tidak bisa berpindah dengan cepat. Itu dia untuk paragraf 1, kita memasuki paragraf 2 ya. Paragraf 2 kalimatnya, pencipta termos pertama kali pada tahun 1902 adalah James Dewar ya. James Dewar tulisannya. Yang kedua, penemuannya didorong oleh kebutuhannya untuk menjaga agar minuman bayinya tetap hangat. Oke, kita masuk ke paragraf ketiga, informasinya ya. Oke, anak-anak, kita masuk ke paragraf ketiga ya. Paragraf ketiga, James Dewar menemukan cara membuat botol hampa udara. Lalu botol hampa udara itulah yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya termos. Lalu botol hampa udara buatan James Dewar sekarang dapat dilihat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Oke, tugas selanjutnya yaitu rangkailah kalimat-kalimat yang berisi informasi penting dari paragraf di atas menjadi sebuah tulisan satu paragraf yang menggambarkan isi dari bacaan di atas. Gunakan kalimat yang lengkap, kata-kata baku, dan ejaan yang tepat. Kalau menurut ibu sih mungkin pasti akan berbeda dengan kamu. Tinggal dirangkai-rangkai informasi penting yang sudah kamu buat tadi menjadi sebuah paragraf. Gini, hampir semua keluarga memiliki termos di rumahnya. Termos adalah sebuah benda yang biasanya berbentuk tabung seperti botol yang mempunyai dinding berlapis. Dinding dalam termos yang dirancang seperti kaca, maka kalor yang terdapat pada air panas tersebut tidak bisa berpindah dengan cepat. James Dewar adalah pencipta termos pertama kali pada tahun 1902. James Dewar menemukan cara membuat botol hampa udara yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya termos. Oke. Botol hampa udara buatan James Dewar sekarang dapat dilihat di Museum Ilmu Pengetahuan London. Oke. Lalu di sini langsung ke menjawab pertanyaan saja ya di sini. Pertanyaan pertama, apa fungsi sebuah termos ya? Termos digunakan untuk menyimpan air agar tetap panas ya. Pertanyaan yang kedua, apa saja bahan yang digunakan? Apa saja bahan yang digunakan untuk membuat termos pada masa lalu? Ya. Jawabannya adalah bahan yang digunakan adalah botol hampa udara. Botol hampa udara merupakan wadah dari kaca berdinding ganda dengan ruang kosong di antara dindingnya. Digosongkan dan ditutupkan rapat untuk mencegah agar panas tidak menjalar. Sementara itu, ya, dinding sebelah dalam botol tersebut dilapisi perak untuk mempertahankan panas. Ya. Gambarlah bagian-bagian termos sesuai bacaan di atas, ada ya di dalam. Di dekat wacana ada gambarnya, kamu silakan gambar aja. Lalu apa saja benda di sekitarmu yang menggunakan prinsip yang hampir sama dengan termos, yaitu jaket dan selimut. Ya. Oke, kita masuk ke di sini ada ayo membaca di halaman 148 ya. Penggunaan bahan konduktor dan isolator. Kita baca bersama-sama ya. Kamu sudah tahu bahwa panas dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain melalui konduksi, konveksi, dan radiasi. Ingat kembali apa yang dimaksud dengan konduksi, konveksi, dan radiasi. Pikirkan bersama dalam kelompok kecil. Barang-barang dalam kehidupan sehari-hari banyak memanfaatkan sifat benda sebagai konduktor atau isolator. Benda apakah itu? Ya. Selimut dan panci merupakan benda yang memanfaatkan sifat ini. Selimut memerangkap udara dari isolator sehingga tidak menghantarkan panas yang keluar dari tubuhmu. Dengan demikian, badanmu tetap terasa hangat. Terbuat dari apakah panci? Panci terbuat dari bahan logam, misalnya aluminium. Aluminium merupakan penghantar panas yang baik. Panci akan menghantarkan panas ke makanan yang dimasak. Pegangan panci terbuat dari plastik. Plastik merupakan isolator sehingga kamu tidak akan kepanasan ketika memegangnya. Mesin mobil dan motor terbuat dari bahan yang dapat menghantarkan panas. Mesin memerlukan panas untuk memperoleh kinerja mesin yang ideal. Karena itu mesin dibuat dari bahan konduktor sebagai penghantar panas. Dari uraian di atas, kamu sudah tahu mana bahan yang bersifat konduktor dan isolator. Selain selimut dan panci, tentu kamu dengan mudah menjumpai penggunaan benda yang bersifat konduktor dan isolator dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita langsung masuk ke halaman 149. Di sini ada ayo menulis. Berdasarkan bacaan di atas, tuliskan hal-hal yang kamu pahami dari setiap paragraf pada bacaannya. Dalam sebuah kalimat tentunya, kalimat-kalimat tersebut akan mewakili isi bacaan dari yang kamu baca. Ya,
Tuliskan pada tempat yang telah disediakan. Tuh, sudah ada tempatnya. Kotak-kotak seperti itu ya, Ibu akan aja sebutkan isinya ya. Untuk paragraf 1, panas dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain melalui konduksi, konveksi, dan radiasi. Kamu tulis itu di kotak diisi paragraf 1. Kita masuk ke isi paragraf 2. Selimut dan panci merupakan benda yang memanfaatkan sifat konduktor dan isolator. Tulis di kotak yang kedua. Lalu untuk yang ketiga, panci terbuat dari bahan logam. Tulis di kotak yang ketiga. Dan untuk kotak yang terakhir, mesin mobil dan motor terbuat dari bahan yang dapat menghantarkan panas. Itu tulis di kotak keempat ya. Ini buat diagram ya. Berdasarkan kalimat-kalimat yang memiliki isi bacaan yang telah itu, buatlah sebuah diagram yang akan menjelaskan pemahamanmu terhadap bacaan di atas. Gunakan diagram. Bikin lagi diagram. Yang tadi sudah bikin kotak. Sekarang kita bikin diagram. Oke, tinggal dimasukkan aja. Nih, kotak 1. Tadi kan sudah paragraf 1. Tulis. Ya, tulis isinya nih. Panas dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain melalui konduksi, konveksi, dan radiasi. Ada barang-barang dalam kehidupan sehari-hari yang memanfaatkan sifat benda konduktor atau isolator. Kamu tulis di kotak pertama. Lalu kotak kedua, selimut dan panci merupakan benda yang memanfaatkan sifat ini. Selimut memerangkap udara, sedangkan udara ada isolator. Tulis di kotak yang kedua atau di sampingnya. Lalu kotak ketiga, samping kiri bawah, panci terbuat dari bahan logam, aluminium merupakan penghantar panas yang baik. Pegangan panci terbuat dari plastik, plastik merupakan isolator. Untuk kotak keempat yang terakhir, sebentar Ibu, ini ada yang salah. 1, 2, 3. Ya, untuk yang keempat silahkan kamu nggak salah nih. Silahkan kamu buat sendiri ya di sini ya. Silahkan kamu buat sendiri untuk yang keempat ya. Tinggal diambil dari paragraf. Lalu kita masuk ke pemahaman tentang isi bacaan dalam satu paragraf ya. Kita buat ya. Panas dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain melalui konduksi, konveksi, dan radiasi. Beberapa orang memanfaatkan benda sebagai konduktor atau isolator. Selimut dan panci memanfaatkan sifat konduktor dan isolator. Panci bersifat konduktor sedangkan pegangan panci bersifat isolator. Mesin mobil dan motor terbuat dari bahan bersifat konduktor. Mesin memerlukan panas untuk memperoleh kinerja mesin ideal ya. Sudah. Lalu di sini ada ayo mengamati ya. Ada ayo mengamati. Amatilah benda-benda yang ada di sekolah dan rumahmu. Gunakan tabel berikut untuk mengidentifikasi hantaran benda tersebut dan kegunaannya. Lalu buatlah kesimpulannya. Wow. Ibu kasih contoh satu aja ya, misalnya nama benda atau alat di sekolah. Gitu misalnya. Apa tuh di situ? Misalnya apa ya? Pagar besi. Sifat hantarannya apa? Kamu tulis kegunaannya juga apa di sana ya. Kegunaan dari benda tersebut ya. Silakan. Atau mungkin di sekolah kamu ada barang-barang elektronik atau mungkin garpu tala di laboratorium banyak ya. Silakan kamu buat ya. Alat di sekolah dan alat di rumah. Kalau alat di rumah banyak, ada panci, ada termos dan lain sebagainya. Kamu bisa tulis sifatnya apa, konduktor atau isolator, lalu kegunaannya apa. Oke. Lalu jangan lupa ditulis kesimpulan dari apa yang sudah kamu amati. Lalu di halaman 152 di sini ada di halaman 152 di sini ada perhatikanlah kembali gambar yang telah kamu buat sebelumnya tentang gambar bagian-bagian termos yang tadi ya di depan tadi pertanyaan di depan. Berdasarkan bagian bacaan yang kamu baca, apakah menggambarmu menyerupai gambar di bawah ini? Menggambar dengan menggunakan keterangan yang dibaca merupakan salah satu kegiatan menggambar cerita. Apakah gambar cerita itu? Gambar cerita adalah gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa. Fungsi gambar cerita antara lain sebagai berikut. 1. Memperjelas alur atau isi cerita. Yang kedua, memperjelas isi pesan dalam promosi suatu barang. Yang ketiga, menarik perhatian. Yang keempat, menambah nilai artistik atau keindahan ya maaf. Yang kelima, sarana untuk mengungkapkan perasaan penggambarnya. Gambar cerita sering juga ditemukan dalam buku cerita, majalah, dan buku pelajaran. Poster dan brosur juga sering disertai gambar cerita agar menarik. Petunjuk cara penggunaan barang pun sering dilengkapi dengan gambar cerita untuk membantu pengguna menggunakannya. Kita langsung masuk ke halaman 153. Di sini ada ayo berlatih. Perhatikanlah gambar cerita berikut ini. Lengkapilah keterangan sesuai dengan gambar cerita yang ditampilkan. Di manakah kamu menemukan gambar cerita tersebut? Kesan apa yang kamu rasakan pada saat mengamati gambar ilustrasi tersebut? Oke. Di sini ada buku yang pertama nih. Nih, ada buku pelajaran ya, buku tema yang judulnya Cita-citaku.
Gambar cerita dari buku pelajaran. Ceritakanlah kesan yang kamu tangkap. Nih misalnya, menceritakan gambar seorang guru yang sedang berdiskusi dengan 6 siswanya tentang cita-cita mereka. Buku ini merupakan buku kegiatan belajar siswa. Yang kedua, gambar cerita dari novel ya, ini kayaknya novel non-fiksi ya, dengan judul Surat Kecil untuk Tuhan. Kesan yang ditangkapnya itu berarti menceritakan, itu gambar ilustrasinya yang kamu lihat covernya ya. Di sana menceritakan gambar seorang anak atau seorang siswa ya, yang sedang memegang apa tuh di sana, memegang sebuah benda ya, ibu nggak terlalu kelihatan jelas di situ gambarnya apa, dan berada di sebuah padang, bukan padang ya, kebun bunga yang sangat luas, sedang memandang sesuatu di sana. Lalu untuk yang ketiga, gambar cerita dari buku cerita Berani Yuk Minum Obat. Menceritakan gambar seorang anak yang sedang disuapi obat oleh ibunya, duduk di atas kasur. Mungkin saja anak itu sedang sakit ya, itu dia. Kamu ceritakan tentang cover atau ilustrasi dari cover bacaan. Oke, di sini ada tugas kelompok ya. Ibu tidak akan menerangkan untuk tugas kelompok ya, karena tidak mungkin dilaksanakan juga dalam pembelajaran jarak jauh. Dan ini juga sangat mudah, hanya membuat clippingnya. Ibu pikir nanti Bapak dan Ibu guru kamu di kelas yang bisa menerangkannya, karena ini memang pekerjaan mengarah ke keterampilan dan harus dipraktekkan. Oke. Akhir kata Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Ibu tutup untuk pembelajaran 2 kali ini. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam belajar. Ibu ucapkan terima kasih kepada yang sudah subscribe dan juga untuk para penonton terbaru ya. Juga kan kali ini Ibu mempunyai konten terbaru ya, selain pembelajaran. Ibu juga mencoba menyanyikan lagu-lagu Sunda ya, atau lagu-lagu daerah. Nanti Ibu juga akan coba nanti membawakan lagu daerah lain, tetapi saat ini hanya berfokus dengan lagu-lagu Sunda dalam rangka melestarikan kebudayaan bangsa kita ya, terutama di salah satunya Ibu ambil untuk kebudayaan Sunda atau kebudayaan di Jawa Barat. Oke, semoga kalian juga bisa ikut mempelajari ya, turut mempelajari walaupun hanya dengan mendengarkan video lagu-lagu yang Ibu senandungkan di dalam channel. Terima kasih anak-anak, selalu tetap jaga kesehatan, selalu gunakan masker dimanapun. Jangan lupa melaksanakan pola hidup bersih dan sehat. Oke, see you in the next vlogs. Bye-bye. Wassalamualaikum.